Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, jamaah kita yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia iman yang kita dapatkan, nikmat iman Islam dan sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan di dalam masjid yang mulia ini. Tak lupa sholawat beserta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada pemimpin kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan tentunya pada para pengikutnya yang tetap istiqomah mengikuti risalahnya sampai akhir nanti, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya Allah. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir, sedang tidak asing lagi terakhir si Ramadan Ustaz Sukari Abdillah yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan membawakan materi mengenai merajut semangat, merajut mental sang juara, Ustaz. Waktu yang tersedia insya Allah sudah sangat ada, Ustaz. Pengantar materi yang jam 1.20 mungkin 10 menit. Sampai jam 1 juga. Sebelum kita mulai, maka kita sama-sama meluruskan niat, hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sudah kita suatu pada kedua. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah, bersyukur kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini atas taufik dan inayahnya kita masih tetap terpilih menjadi manusia-manusia yang luar biasa, menjadi orang-orang yang beriman, menjadi jumlah yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah manusia di muka bumi ini pada kebanyakannya. Takbir. Lebih bersyukur lagi, lebih luar biasanya lagi, kita masih tetap diberikan semangat istiqomah untuk senantiasa menghidupkan syiar-syiar Islam. Syiar yang bisa jadi pada satu masa tertentu begitu pasang, pada masa tertentu begitu surut, pada masa tertentu begitu luber sampai ke belakang, pada masa tertentu mengalami kemajuan seperti sekarang. Ini luar biasa majunya ya saf kita hari ini. Nah, takbir. Nah, nikmat-nikmat apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sesungguhnya itu adalah merupakan modal besar. Ya, sudah sering saya katakan, hampir setiap momentum, setiap peristiwa, setiap kondisi yang Allah berikan kepada kita, sesungguhnya itu adalah modal-modal baru yang Allah berikan kepada kita. Tinggal lagi bagaimana kita meresponnya. Awal tahun Hijriah 1434 Hijriah kemarin misalnya, kita juga dihadapkan pada realitas yang secara nilai kemanusiaan cukup memilukan, yakni upaya kembali pembantaian kaum muslimin di Gaza yang dilakukan oleh Zionis Israel. Tapi saya bilang itu pun juga momentum luar biasa yang menjadi modal bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk semakin membuktikan bahwa nilai-nilai keimanan itu adalah sebuah nilai-nilai kebenaran yang tidak akan pernah mampu dipatahkan meskipun seluruh dunia mencoba untuk melakukan makar. Dan benar, 8 hari Zionis mengepur Gaza, targetnya bisa lumpuh dalam waktu yang cepat. Ternyata pada detik-detik terakhir hari ke-8, mereka sendiri yang menyatakan siap gencatan senjata. Sehingga Gaza dikatakan menang. Gaza menjadi juara dalam pertempuran. Nah, kalau sudah berbicara seperti ini pada momentum yang sangat indah di awal tahun Hijriah, meskipun tidak diiringi dengan gegap gempita pesta porak penyambut kedatangannya, tetapi
momentum itu, kondisi itu, peristiwa itu juga semakin menghidupkan apa yang tertuang di dalam Al-Quran. Semakin membuktikan kepada kita orang-orang beriman dan membuat mata-mata dunia yang kafir kepada Al-Quran, itu pun terbelalak bahwa Al-Quran itu memang ayatnya berbicara. Al-Quran itu ayatnya ngomong. Bukan sekedar tulisan hitam di atas putih digeletakin begitu, bukan. Kalau dulu di masa-masa reformasi itu, teman-teman sastra dari UI kalau demo tuh unik-unik. Mereka membuat syair-syair yang sangat kreatif. Salah satu yang saya teringat betul adalah ketika mereka membuat puisi dengan kalimat Al-Quran berbicara. Nah, itu salah satu bait yang saya ingat begini. Saya adalah kalimat yang berbicara. Saya akan tetap berbicara meskipun manusia tidak mengajak saya berbicara. Saya akan tetap membaca diri saya meskipun manusia tidak membacanya. Kurang lebih begitulah. Bagus-bagus tuh syair-syairnya. Ternyata dalam puisi ini dia berbicara tentang Al-Quran. Nah, Al-Quran pula semakin terbukti bahwa ia berbicara karena realitas senantiasa nyambung dengan apa yang tertuang di dalamnya. Misalnya saja dalam At-Taubah yang juga sering saya sitir dalam ceramah saya, ayat 20 Allah menyebutkan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Bisa dibilang ayat ini ayat gacoan saya banget gitu kan. Bahkan dalam sholat pun, terutama sholat Jumat, kalau jadi imam saya selalu membaca ayat yang nadanya ini gitu kan. Surah Shaf misalnya ayat 9 dan seterusnya. Itu pasti ada kata-kata berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini realitas, ayatnya hidup. Ketika Allah menyebutkan alladzi, di sana ada subjek yang definitif, bukan subjek yang ngambang. Alladzina amanu, sosoknya adalah orang-orang beriman. Mereka orang-orang yang memiliki keyakinan yang kokoh kepada Allah sebagai Tuhannya, Rasulullah sebagai nabinya, Al-Quran sebagai kitabnya, jihad sebagai jalan hidupnya, dan mati syahid sebagai cita-citanya yang tertinggi. Wahajaru, mereka senantiasa bergerak. Ya, secara maknawiyah tentu saja hijrah di sini adalah pergerakan-pergerakan menuju kepada al-islah, pembaharuan, perbaikan demi perbaikan. Itu sudah pasti. Nah, sementara dalam saat yang sama, saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza khususnya, mereka juga sedang mencoba untuk terus memperbaiki pertahanan mental dan juga ketahanan fisik mereka, baik secara ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, dan lain sebagainya. Tetapi rupanya memang Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul menghendaki bahwa di sana bukan sekedar hijrah dalam arti perubahan-perubahan semangat atau nilai saya, tapi Allah menghendaki ada perubahan yang spektakuler yang dengan itu mampu mengguncang mata dunia. Maka tanda kutip gitu ya, dikirimlah Zionis Israel untuk menggempur mereka dengan bom-bom yang dicurahkan dari langit dalam jumlah ton-tonan luar biasa. Ya, jadi kalau kita lihat filmnya itu, setiap malam nanti dari angkasa ada kayak kembang api. Kalau kita kembang api lancipnya dari bawah sampai atas baru mekar, der begitu. Kalau ini dari atas runcingnya dulu, nanti di bawah baru mekar, der begitu. Itu luar biasa itu. Nah, peristiwa-peristiwa yang seperti ini suka atau tidak membetot hati orang-orang beriman untuk berjihad. Nah, kadang makanya dalam hidup kan suka ada hentakan-hentakan. Bahasa lainnya ada kagetan-kagetan. Dalam arti kata kita mungkin akan mengatakan kok begini, kok begitu, gitu kan? Orang suka ada kagetan. Nah, sebenarnya kondisi-kondisi kagetan itu bisa jadi adalah sinyal-sinyal yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita supaya kita menjadi orang yang bukan sekedar mukmin, bukan sekedar berhijrah, tapi juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah berjihad dengan paripurna yang menggerakkan seluruh potensi yang kita miliki. Nah, sebelum lebih jauh kira-kira, kalau antum dari rumah ke sini berjihad apa bekerja? Jihad. Berjihad. Kenapa berjihad? Oh, capek. Capeknya naik kereta doang. Jalannya mas.
Oh, capek jalannya macet. Jadi jihad itu capek itu ya. Apalagi? Ya. Tadi sepakat, ada yang tidak sepakat jihad, angkat tangan. Yang akhwat sepakat kerja kita di sini jihad. Sepakat. Apa alasannya? Ayo, baju merah. Iya mencari nafkah, iya benar mencari nafkah. Tapi kenapa dikatakan berjihad? Kalau lebih jelas lagi, ada unsur pengorbanan di dalamnya. Ada? Apa yang kita korbankan di tempat kerja? Waktu, pikiran, hati. Sama servis diomelin kan, sabar. Oh iya. Kalau tingkat dewa lah ya. Apalagi? Udah itu doang. Cuman itu aja. Keluarga. Udah itu aja. Nggak ada korban hartanya. Ada. Apa tuh? Bensin. Kendaraan. Iya benar. Ya ongkos. Harta. Kalau yang antum sebutkan semua itu baru anfus bisa jadi, ya kan? Waktu, pikiran, tenaga itu umur namanya, baru umur. Makanya yang rumahnya di Bogor sampai ke sini kadang ditegur sama temennya, lu ngapain buang-buang waktu tua di jalan. Jadi umurnya tahu-tahu sampai kondisi tertentu peot gitu. Kerjanya kejauhan gitu. Jadi temennya nggak pernah lihat kan, 4 bulan, 3 bulan, tahu-tahu pas kelihatan ya udah tua. Begitu ditanya, kenapa? Oh kerja saya jauh di Dan Mogot. Nah, itu jihad bilang. Jadi kita bisa mengatakan ini saya tua karena jihad. Begitu harusnya. Bukan iya nih saya sialan betul kerja. Ya udah makin parah deh. Nggak dapat pahala, jangan-jangan kan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wahajaru wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Masih mendingan juga kita jihadnya mengorbankan umur, mengorbankan nyawa, termakan waktu di perjalanan yang lama. Jakarta Bogor yang dulu cuma 1 jam sekarang bisa 2 jam. Kalau bolak-balik berarti 4 jam, gimana nggak tua di jalan? Ya perjalanannya aja udah 2 jam, 4 jam bolak-balik tuh. Tapi saya katakan itu jangan-jangan juga masih lebih ringan, lebih baik. Tapi kalau kita lihat saudara-saudara kita di Gaza, semenjak dia masih di alam rahim sampai kakek-kakek, ya begitu juga kondisi negaranya. Nggak berubah gitu kan. Ada yang seperti itu. Dan itulah jihad dalam makna-makna yang lebih luas. Maka ketika kemarin Gaza dalam kondisi yang terjepit sedemikian rupa pada akhirnya mampu keluar sebagai pemenang, mestinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadi juara dalam kehidupan. Karena ayatnya kan sudah sangat jelas. Setelah wajahadu bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Kamu akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi bunga percakapan dalam kehidupan, akan dilihat oleh banyak orang. Makanya kemarin Gaza juga begitu. Begitu hari pertama dibom, itu kaum muslimin masih adem-adem aja tuh. BBM udah disebar itu kan, masih belum ada respon. Hari ketiga saya mulai tulis, membela Gaza, mendoakan Gaza bukan temporer tapi today and forever. Jadi pray to Gaza not temporary but today and forever. Masih gak ada respon. Hari ke-7 tuh baru tulisan diganti Gaza memanggil. Nah rame tuh orang tuh, ya mulai penggalangan dan lain sebagainya. Dan memang sudah skenario Allah. Di hari ke-8 Zionis Israel menyatakan, baik, kita siap angkat tangan, kita siap angkat kaki di setiap perbatasan. Maka Al-Quran menyebutkan wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang menjadi juara. Ya, juara yang begitu luar biasa, ya juara dalam kehidupan,
Gaza dinyatakan menang atas pendudukan Israel atau Yahudi laknatullah. Dan perlu kita ketahui bahwa kemenangan Gaza adalah kemenangan kaum muslimin seluruh dunia. Takbir. Kenapa bisa? Karena Gaza pandai memanage bagaimana setiap konflik, setiap problem yang mereka hadapi bisa melibatkan emosi, perasaan, bahkan menggerakkan kekuatan-kekuatan dunia untuk bisa bersama-sama dengan dirinya menentang kedoliman yang ada. Ini kelebihannya, jangan salah. Makanya kalau korelasinya mau ditarik ke belakang yang jauh, tema ini memang saya susun kemarin pada saat momentum Idul Adha. Itu seperti ibarat kata keluarga juara yang diciptakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, dalam kisah para nabi dan rasul gitu ya, yang kita wajib ketahui 25, meskipun mereka para nabi dan rasul rata-rata adalah manusia-manusia suci yang hebat, tetapi yang gambarannya cukup definitif Allah sebutkan, mereka bisa membentuk sebuah teamwork keluarga yang menjadi juara, itu kisahnya yang sangat jelas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini perjuangan beliau nih, dengan perjuangan yang cukup panjang. Ya, mental juara itu ditanamkan kepada keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam semenjak keluar dari gua sampai kemudian beliau dewasa itu diwarnai dengan perjuangan dan perjuangan. Sampai kemudian berumah tangga juga diiringi dengan perjuangan, bahkan plus pengorbanan yang lebih besar. Uniknya lagi, meskipun diiringi dengan perjuangan sepanjang kehidupannya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami, mampu membangun kemakmuran ekonomi rumah tangganya. Nah, kisah kemakmurannya ini masih ingat? Bentuknya apa? Atau masih lupa? Bentuk atau cerita yang membuktikan atau mewujudkan bahwa Nabi Ibrahim sepanjang hidupnya tadi lah, saya yakin udah pada tahu lah ya, berjuang terus gitu kan. Tapi sebagai kepala keluarga, sebagai suami, beliau mampu membangun kemakmuran ekonomi keluarga. Cuplikan kisahnya pada kisah apa? Ada yang ingat? Takbir. Sungguh Anda menguntungkan pembicara. Tapi pembicaranya bodoh, gak bakal bertambah. Habis apaannya nggak ngerti, diem atau ngerti diumpetin ilmunya gitu ya. Jadi kata penceramahnya kalau mau kesini gini, nggak usah baca lagi, zaman juga kalau nggak ngerti diulang lagi juga. Kisahnya nanti dicari ya. Saya lupa nih ayatnya ayat apa. Nabi Ibrahim alaihissalam di suatu malam kedatangan 2 orang tamu laki-laki. Di awal sepertiga malam yang pertama, dalam arti paruh pertama malam. Kalau kita menyebutnya waktu Isya. Dah, sebelum jauh lagi saya tanya lagi. 2 orang laki-laki ini siapakah mereka? Malaikat. Ya itu tahu. Lupa. Oke, lupa. Baik, saya lanjutkan. 2 malaikat ini disuguh makan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan ternyata salah satu menunya, menu yang sangat favorit pada masa itu, menu yang sangat luar biasa. Apakah menu yang favorit dan luar biasa itu? Daging sapi ya. Ya, daging sapi. Sapi apa? Sapi apa? Sapi bakar, panggang. Ya benar, sapi guling akhirnya. Ya, jadi anak sapi guling itu hanya digunakan untuk menyambut 2 orang tamu. Maaf banget. Kira-kira kalau dikorelasikan dengan kontekstual gaji antum hari ini, menyuguh tamu cuma 2 orang, tapi suguhannya salah satunya anak sapi guling, antum akan bilang itu pemborosan apa hebat banget? Apa sok-sokan? Keraguan ya. Ya iyalah. Kalau dibandingkan dengan pendapatan kita yang 2,5 juta, itu yang masih mending. Kalau 1,5 juta gitu kan, baru mau naik UMR gitu kan. Ya, sapi guling buat 2 orang kayak gaya banget gitu kan. Pada masa itu tidak. Kenapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam jet set kelas atas, manusia yang secara ekonomi juara. Jadi ngeluarin makanan segitu nggak ada apa-apanya, biasa aja.
reguler keseharian beliau. Kalaupun dikatakan isi detail menghargai tamu, ya memang begitulah adab menghadapi tamunya. Dan mestinya kita juga nggak usah heran gitu ya. Dulu di masa Orde Baru pernah mendengar istilah udang windu? Pernah? Itu kalau di hotel berbintang 5 segini doang nih, udangnya memang agak tebal dagingnya. Itu satu udang harganya 7 juta rupiah. Itu ada Menteri Perhubungan makan, ada tamu yang menyuguhkannya itu cuma 3 doang satu piring. Beliau lagi makan asyik, ya sambil motong udangnya. Ada kliennya nanya, Pak, tuh anak bapak tuh kecelakaan di Kebumen, kereta api ambles. Ramai ini media membicarakan. Ya menteri ini sambil ngiris udang bilang, biarin aja rame, ntar juga padam sendiri, emang orang kita suka ribut. Habis itu udangnya cuma dimakan separoh, masih ada 2,5. Masih berapa juta tuh? Ya kan, ini cerita wartawan loh ya. Dan setelah itu udah tinggal pergi gitu aja. Berapa rupiah yang ditinggalkan di situ? Berapa rupiah? Kan satu udang tadi 7 juta. Berarti 3 udang 21. Yang 21 satu ekor makan setengah doang. Jadi sisa berapa? 17,5. Menurut antum 17 juta 500 detik itu juga dibuang begitu aja. Antum akan bilang mubadir apa muspro? Ya iyalah, gaji antum cuma 2,5 juta. Lagi-lagi ngomong begitu gitu ya. Untuk kelas beliau ya gak ada apa-apanya. Wong beliau sekali tanda tangan BUMN misalnya 3 lembar saham aja udah berapa miliar. Ya kan? Nah, tapi beda dengan Nabi Ibrahim, beda dengan kisah yang satu ini. Yang jelas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam secara ekonomi juara. Padahal secara perjuangan sepanjang kehidupannya beliau juga juara. Beliau juga bisa membentuk tim keluarga juara yang begitu luar biasa. Makanya kita ini sebenarnya beragama Islam apalagi begitu ya. Hidup hari ini kalau berbicara tentang sebuah keteladanan nilai itu sudah enak banget. Kisah Nabi dan Rasulnya diwariskan kepada kita. Realitas kontekstual dari kisah-kisah Nabi dan Rasulnya juga terhampar di seluruh persada bumi. Mau pilih menu yang mana? Mau pilih menu yang tentrem, gemah ripah loh jinawi, tongkat kayu jadi tanaman, datanglah ke Indonesia. Di Al-Quran juga ada negeri yang begitu. Begitu kan? Mau negeri yang kayak kaum Samud, begitu ya. Yang kata Al-Quranul Karim penduduknya sangat supramodern sehingga gunung-gunung itu bisa ditotos menjadi terowongan jalan tol, itu juga ada. Kita tinggal datang ke tetangga-tetangga kita. Ya, antum bisa datang ke Singapura, datang ke Hong Kong, ke China, nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah ke barat dulu. Itu juga Al-Quran sudah bercerita, ya bahwa ada kaum yang mereka bukan hanya mampu membangun gedung-gedung yang menjulang ke angkasa mencakar langit, tapi gunung pun bisa ditotos, ya dibolongin untuk jalur jalan tol. Ya bahkan kalau di Hong Kong itu jalur bisa masuk ke terowongan bawah laut, bawah air, itu sudah ada. Nah, mau berbicara apa? Negeri yang semangat jihadnya dengan fisik menyala-nyala, ada Palestina. Kira-kira kalau Anda tawarkan antum mau jadi juara, mau pilih negara mana yang akan antum kunjungi? Yakin Palestina, Mas? Permasalahannya orang Palestina nggak terima kita, bikin ribet. Bukannya kita jagain mereka, ibu-ibu mereka jagain kita nanti. Ya, boleh sih semangat Mas. Takbir buat beliau. Allah Akbar. Paling tidak ada semangat lah Mas ya. Pengen pergi Palestina. Mau nemenin saya nanti tanggal 22 Desember? Bayarin. Gimana cara bayarinya? Kita aja ngurus visa sendiri. Nggak apa-apa Mas, iuran. Nanti minta teman-teman iuran ya. Khusus untuk antum aja kan? $4.000 Mas. Iya, kembali lagi. Itu keteladanan juara ya, yang memang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menghamparkan kepada kita. Kita mau pilih yang mana nih? Mau model juara seperti apa gitu kan? Justru pertanyaan sebaliknya adalah sungguh sangat merugi ketika kita tidak mampu menganalisa apalagi mengaplikasikan bagaimana menjadi orang-orang yang supaya bisa menjadi juara. Seluruh potensi umur dalam kehidupannya bermanfaat untuk jihad fi sabilillah.
setiap detik waktu yang berlalu darinya tidak dicatat di Lauhul Mahfuz kecuali di dalamnya adalah amal ihsan atau amal soleh yang lainnya. Karena sejarah sudah membuktikan, teladan sudah Allah hamparkan. Nah, kemudian kembali lagi pada abad kehidupan kita hari ini, ya, orang-orang Islam, orang-orang yang hidup dalam suasana konflik seperti itu pun ternyata mampu keluar menjadi juara. Gaza wilayahnya itu kecil, kira-kira cuma 360 km persegi. Ya, sementara Yahudi mencaplok wilayah Palestina hari ini sudah mencapai lebih dari 70%. Jadi kalau mau dilihat seperti Gaza dengan apa? Iya, dengan kambing boleh deh ya. Agak jauh. Tapi ternyata Allah keluarkan Gaza dalam catatan sejarah tepat tanggal 21 November 2012 atau bertepatan dengan akhir awal pertama bulan Muharram tahun 1434 Hijriah. Sejarah mencatat bahwa Yahudi bertekuk lutut di hadapan masyarakat Gaza yang secara jumlah dan kekuatan lebih kecil dibandingkan Zionis Israel. Ini profil juara yang Allah berikan kepada kita. Pertanyaannya adalah mental seperti apa sih sebenarnya yang mereka miliki? Nah, maka secara teori motivasi dalam kesempatan ini saya ingin mengangkat 3 saja nih yang dimiliki oleh saudara-saudara kita orang-orang di Gaza. Nabi Allah Ibrahim, pertengahan antara itu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka a'dhamu darajatan indallah, derajatnya tinggi di sisi Allah, menjadi buah bibir pembicaraan, disorot oleh dunia sepanjang kehidupan mereka. Bahkan ketika pun mereka secara fisik sudah tidak lagi bersama dengan kita atau kurun manusia yang hidup yang membicarakannya, tetap saja Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka wa ulaika humul faizun. 3 mentalitas mereka itu yang mereka miliki. Yang pertama, mereka para juara adalah orang-orang yang senantiasa optimis dan tidak pesimis. Kalau saya mintakan antum mengartikan optimis cukup dengan 1 kata, kira-kira antum mau menjawab optimis itu artinya apa? Baju putih? Positif. Ya, antum doang, Mas. Positif. Baik. Depannya Indosat kuning hitam. Semangat. Mbak, kerudung kuning baju merah. Optimis kita artikan apa? Tadi udah positif, udah semangat. Maju. Ya. Boleh apa saja kita sebutkan. Tapi yang jelas, ketika orang sudah optimis, maka yang ada di hadapannya hanyalah kemenangan, bukan kekalahan. Kesuksesan, bukan kegagalan. Demikian seterusnya. Yang mereka lihat peluang, bukan ketertutupan. Itu yang membuat mereka terus bergerak. Semangatnya senantiasa menyala. Pikirannya selalu positif. Ya, jalannya selalu ke depan dan tidak pernah surut ke belakang. Kecuali sekedar untuk menyusun strategi, beda lagi. Inilah profil orang-orang yang kelak bakal menjadi juara ketika kita mampu memiliki optimisme di dalam kehidupan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah memberikan keteladanan optimisme yang baik ketika Sarah akhirnya menyampaikan unek-uneknya dengan lembut. Mas, atau dalam bahasa kita hari ini begitu ya, setiap kali melihat engkau Hajar menimang Ismail, sepertinya aku cemburu. Ngomongnya halus apa lembut nih? Marah-marah apa tenang saja? Tenang ya. Tapi Ibrahim kan juga orang yang hatinya lembut. Jadi pikiran tuh buat Nabi Ibrahim. Sampai akhirnya Allah menginstruksikan kepada Ibrahim demi menjaga perasaan Sarah, menjaga harmonisasi romantisme mereka bertiga, Hajar, Ismail, dan Ibrahim. Allah menginstruksikan agar Sarah dideportasi ke negeri tanpa kehidupan. Perjalanan waktu saat itu jalan kaki 3 bulan.
Tapi kalau siang malam jalan kaki terus katanya 1 bulan cukup. Kelak negeri itu negerinya disebut Mekah Mukarramah. Tapi tempat dulu Hajar ditempatkan itu hanya berupa tanah yang agak hidden ke bawah. Kemudian sentral hiddennya itu ada bukit yang atau tanah sedikit menggunung, di atasnya hampa. Di situ tempatnya kelak disebut sebagai Baki, yang artinya lembah air mata. Ibrahim meletakkan Hajar dan Ismail di negeri tanpa kehidupan. Tapi beliau optimis. Gak ada pohon, gak ada air, gak ada orang. Kalaupun ada cuman angin horor gurun Sahara. Itu pun berlalu. La kalama wala salama. Gak ada pesan yang ditinggalkan, pergi begitu saja. Makanya ketika mau ditinggal oleh Ibrahim, Sarah buru-buru mengejarnya kembali dan bertanya, Mas, ini inovasimu atau instruksi dari Allah? Itu sampai 3 kali bertanya. Secara manusiawi wajar dong nanya ini inovasi apa enggak. Jangan-jangan cuma mau ngademin madu gitu kan. Makanya saya dibuang. Kan bisa jadi ini manusiawi loh. 3 kali ditanya untuk menjawab dengan menarik napas berat, Ibrahim baru menjawab, iya sayang, ini perintah Allah. Dan jawaban Hajar spektakuler. Apa kata Hajar? Baiklah Mas, kalau memang ini perintah Allah, aku akan bersabar. Aku akan bersabar. Kenapa bersabar? Karena nggak ada makanan yang bakal bisa untuk hidup yang lama kecuali bekal yang dibawa saja. Tapi sekali lagi Ibrahim optimis. Kelak di tempat ini akan menjadi negeri yang makmur berkelimpahan. Sehingga sebelum pergi meninggalkan anak dan istrinya, beliau kembali menghadapkan mukanya ke Masjidil Haram, yang waktu itu hanya berupa gundukan tanah kosong. Beliau berdoa, Rabbi ja'al hada baladan aminan warzuq ahlahu minat tamarat. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman untuk didiami, dan berikanlah penghidupan kepada warganya rizki dari buah-buahan. Ya, buah-buahan itu berarti simbol kemakmuran gitulah ya. Jadi doanya itu memang betul-betul bermata dua. Nggak kayak kita, sudahlah berdoanya detail, mencela-mencela. Ya Allah, kapan ya outsourcing dihapus? Nggak usah dihapus deh ya Allah, enakan outsourcing, bebas, bisa pindah-pindah setiap tahun sekali. Tapi pusing pindah-pindahnya ya Allah. Ya Allah, saya mau nikah, nggak jadi deh, besok kayak kontrak habis dah lah. Berdoa bolak-balik, bolak-balik. Jadi yang keder Tuhannya apa kitanya nih? Iya kan? Nah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan Ismail di negeri tanpa penghidupan. Berarti ada nggak materi yang diharapkan di sana? Nggak ada. Tapi beliau optimis. Dan beliau berdoa, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman untuk ditempati dan limpahkan penduduknya dari dengan rizki dari buah-buahan. Pertanyaan saya sebagai karyawan, ketika antum mau berangkat dari rumah ke kantor, kira-kira angka harapannya sudah terbayang belum? Berapa digit akan diterima nanti pada saat gajian tiba? Udah terbayang belum? Udah ya. Tapi antum selalu semangat apa enggak? Semangat. Yang semangat cuma satu orang. Antum berdoa enggak, akhi, ukhti? Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah tempat kerja hamba ini sebagai titik tolak keberlimpahan rezeki hamba di masa yang akan datang. Berdoa begitu enggak? Wajar, 3 tahun begini-begini aja. Antum enggak optimis berarti ya sekedar menggugurkan kewajiban gitu kan. Apalagi tadi capek di kereta sampai sini gontai. Yang penting kelihatan muka sama bos dah. Pokoknya ada yang dalam banget, gimana sih dari tadi nih? Waduh, emang dalam hidup ini banyak rahasia yang misteri ya.
Tapi bersyukurlah Tuhan tidak selalu mengungkap misteri yang kita cari, karena Dia menghendaki kita menjalani kehidupan ini dengan tenang. Kalau kita selalu tahu misteri itu terungkap, jangan-jangan kita pesimis terus ya. Ya sebenarnya yang tahu sekian harusnya lebih optimis dong. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam nggak tahu ini bakal ada makanan ke depan apa tidak, tapi beliau optimis. Demikian pun yang terjadi dengan Hajar. Begitu perbekalan habis, tragedi kehidupan dimulai. Ya tragedinya karena habis, dikonsumsi, ya kan, gak ada lagi. Tapi karena beliau optimis, beliau semangat, beliau hidup, beliau positif, beliau bergerak. Ismail jerit-jerit nangis karena air susu Hajar sudah tidak netes. Ya susu tidak netes karena tidak ada asupan makanan. Tapi Hajar optimis. Sudah tidak kuat membopong Ismail, Ismail digeletakkan di samping Multazam. Hari ini kita nyebutnya begitulah, di sudut sana, dekat-dekat situ. Kemudian beliau berlari naik ke atas bukit, yang kelak kita sebut bukit Sofa. Sudah ada yang dicari saat itu? Barangnya ada? Begitu naik ke atas, yang beliau lihat hanya fata morgana kerap-kerip di kejauhan. Angin horor gurun Sahara tadi datang menyapa, pergi lagi. Kemudian tersadar lagi, anaknya nangis jerit-jerit, turun lagi, mencoba untuk menenangkan. Tapi nggak juga tenang, kepikir lagi, dia hanya akan diam kalau dia menyusu. Tapi begitu ingat menyusu, ingat air susu, ingat asupan, gak ada yang dimakan, gimana nih? Taruh lagi, mencoba cari pertolongan, cari makan ke bukit satunya, kelak disebut bukit Marwah. Sudah ada di sana apa yang diinginkan? Coba antum akhir bulan udah kebayang angkanya belum? Udah. Semangat gak? Semangat, harus takbir. Allah Akbar ini sumbang banget. Allah. Tetap tidak semangat. Tapi Siti Hajar meskipun jelas hampa yang dituju, semangat. Makanya belum naik. Gak ada juga. Dan terjadi sampai 7 kali kalau sa'i kita sekarang. Di puncak-puncak kelelahan yang luar biasa, tapi optimisme sudah tergantungkan sedemikian rupa. Ini yang ternyata mampu menggerakkan kekuatan semesta atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian kaki Ismail nangis menjejak-jejak tanah, keluar air. Begitu keluar air, Hajar senang luar biasa. Optimismenya terjawab, rasa syukurnya membuncah karena sebagai mukmin tentu saja. Tapi logika otak kirinya mengatakan air secara hukum alam kalau tidak ada media penampung pasti akan luber kemana-mana. Apalagi gurun Sahara selalu haus dan dahaga, pasti akan segera diserapnya kembali. Bingung dia mau ngomong apa. Maka dia berbicara, kalau orang Betawi bilang berkata sekata-katanya, seketemunya omongan dah, udah. Beliau nggak ngerti untuk bendung air ini ngomongnya apa. Bahasa Ibrani kumpul zam-zam, maka beliau ngomong zam-zam, zam-zam. Air disuruh kumpul, kumpul, kumpul. Nurut itu air kumpul, air zam-zam. Dan konon air zam-zam adalah air yang memiliki kandungan molekul cerdas, bisa diinstruksikan. Namun demikian, coba antum dapat air zam-zam dari haji yang baru pulang. Antum tuang di atas meja, kemudian antum bilang zam-zam, zam-zam. Kira-kira kumpul gak tuh air? Kagak. Iya, waktu gak optimis. Iya, zam-zam yang sekarang buah optimisme siapa? Buah optimisme siapa? Buah optimismenya Hajar. Tapi berkahnya kan kita dapatkan. Bukan airnya memang, tapi molekul cerdasnya bisa menerima instruksi kita.
kalau kita mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa ketika minum air zam-zam. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah di situ maka molekul zam-zam akan bergerak mempengaruhi molekul kita sampai kepada molekul energi psikologi kita, dan energi psikologi kita akan naik ke lahul mahfud. Lahul mahfud nanti akan meresponnya, memprosesnya, menurunkannya kembali ke langit dunia, menggerakkan semesta raya yang masih berupa energi vibrasi, dikirim kepada kita menjadi kenyataan. Itu proses optimisme itu sebenarnya seperti itu. Dan itulah buah optimisme salah satunya. Orang yang optimis, maka kekuatan yang dimilikinya mampu menginstruksikan semesta. Itu udah jelas kan? Hajar. Cukup dengan mengatakan zam-zam kumpul. Tapi kalau kita nyuruh air zam-zam kumpul, ya nggak kumpul-kumpul juga. Apalagi air zam-zam Tanah Abang udah bercampur dengan air ledeng dah tuh. Makin gak jelas. Nah, yang pertama optimis, tidak pesimis. Siapa di antara antum yang optimis bahwa 5 tahun ke depan salah satu dari antum bakal naik menjadi direktur? Angkat tangan. Woi, ini. Takbir. Akbar. Pertanyaannya, antum sudah merintisnya belum? Mau. Anak nggak bilang direktur Indosat kan ya? Ya kan? Antum harus merintisnya akhi dari sekarang. Peluang antum menjadi sesama direktur begitu besar, luar biasa. Karena tadi ingat, optimis, maka pancaran radarnya akan memancar ke semesta, bukan hanya pada satu titik tertentu. Ini harus kita pahami. Dan ikhtiarnya juga sama. Makanya Hajar nggak berikhtiar ke satu titik saja kan? Ikhtiar Hajar itu dari Sofa, balik lagi ke Ismail, baru ke Marwa. Itu berkali-kali. Itu orang optimis tuh. Jadi dia tekun menjalani tugasnya dengan baik. Ya bukan mengikuti kejenuhan, sehingga bikin status I don't like Monday. Ya kan? Nggak kemudian bikin status di minggu terakhir Ramadan, enak di bos, nggak enak di gua. Atau enggak yang lain bilang lagi, bos enak udah ambil cuti 2 pekan yang lalu, pulang bawa bonus, saya di kantor makan kerjaan, bonus lu telan kerjaan, gua yang nelen. Nah, itu ada status di FB yang sampai seperti itu. Dan dari tahun ke tahun masih ada. Saya sering nyindir begitu, nggak ada perubahan gitu ya. Masih ngeluh aja begitu, kayak nggak optimis banget gitu. Bukan ketika ditambahin pekerjaan, bosnya pulang kampung, kemudian dia bilang, subhanallah, proses saya menjadi direktur sedang dimulai. Pekerjaan besar ini saya yang mendapatkannya, orang lain mah kagak, berarti saya istimewa. Bisa? Emang kalau nggak optimis susah ya. Dikasih pekerjaan banyak, katanya bos membunuh saya. Didiemin gak dikasih pekerjaan, bos membunuh karakter saya. Saya males kerja di sini, kenapa kayak bos sentimen sama saya? Maksudnya gimana sih? Yang lain dikasih job, masa saya enggak? Saya dianggurin, kayak mau mencat saya pelan-pelan deh tuh orang. Udah gak optimis, omongannya ada aja yang negatif. Kalau orang optimis, apalagi ke depan mau jadi orang besar, diomelin pun dia tersenyum. Subhanallah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan pelajaran kepada saya gratis bagaimana cara menjadi pemimpin yang arif, bijaksana, penyabar dan pemaaf, supaya saya nggak marah-marah kayak dia nanti kalau saya jadi bos. Gitu harusnya. Ini kan enggak, mangkel saya, mak kenapa tiap hari diomelin mulu? Ya pesimis ya begitu. Harusnya optimis dong, diomelin juga jadi pelajaran yang baik. Itu insya Allah yang seperti ini pasti juara. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Oh lanjut. Baik, yang kedua, mental juara senantiasa yakin dan tidak pernah ragu. Kalau saya memang sengaja naruh yakin di yang kedua gitu ya, karena urut-urutan logika saja sih sebenarnya.
Kalau secara keimanan mungkin harus yakin pertama kan gitu. Kalau saya tidak. Karena untuk menjadi sebuah proses keyakinan pun kadang mulainya dari pertama katanya adalah apa? Ilmul yakin, ainul yakin, baru hakul yakin. Kan begitu ya? Maka di sini sengaja saya kasih di poin yang kedua. Yakin dan tidak pernah ragu. Keyakinan yang pertama kali adalah jelas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin bahwa keberadaannya di muka bumi ini membawa tugas yang sangat mulia sebagai tangan kanan Allah. Al-Quran menyebutnya Khalifatullah fil ard. Kenapa tangan kanan Allah? Iya, tangan kanan Allah untuk menata kehidupan bumi, supaya takdir yang awalnya baku seperti itu apa adanya bisa diperbaiki, ditingkatkan kondisinya menjadi bagaimana mestinya. Kan begitu. Dulu orang mau ngomong dari sini ke sana, karena terpisah jarak misalnya, kali atau apa, harus teriak-teriak kan. Pak di sana. Apa toh? Wis mateng. Apa nih sing mateng? Bojoku lagi rak meteng. Salah denger kan? Mateng kan ngerti mateng? Hamil. Jadi dibilang mateng dengernya meteng. Salah. Dulu komunikasi begitu, gitu kan? Kita dilahirkan menjadi tangan kanan Allah. Orang ngomong pada jarak seperti itu nggak harus teriak-teriak, kan begitu kan? Ada teknologi namanya intercom, ya kan? Tinggal ceklek, nengok. Tolong yang sebelah sini ya. Oh iya Pak, baik. Oh begitu. Ketika saya ke Pulau Buru, pohon terkecil dari kehidupan di Namlea, di Pulau Buru itu sendiri, itu Buru Selatan. Seorang kakek-kakek cerita, dulu Pak Ustadz, waktu saya masih ngaji, kira-kira tahun 40-an, itu guru ngaji saya bilang, besok di akhir zaman, nanti orang bisa ngomong dari satu pulau dengan pulau lain. Itu saya bingung. Lah, kita mah dari sini ke situ teriak-teriakan, woi, ini dari pulau. Pak Kiai, pulaunya kelihatan nggak? Ya enggak, kan pulaunya jauh di seberang lautan. Tapi bisa ngomong kayak kita begini Pak Kiai? Bisa. Kayak berhadapan-hadapan Pak Kiai? Iya, kayak berhadapan-hadapan. Kapan Pak Kiai? Nanti di akhir zaman. Bisa bayangkan kalau kayaknya waktu itu umurnya 70 tahun, kira-kira masih ada nggak sekarang nih? Iya kan? Yang ngomong aja udah kakek-kakek. Jadi cerita, nanti akan ada teknologi begitu. Nah, manusia harus yakin bahwa dia adalah tangan kanan Allah untuk merubah takdir kehidupan yang apa adanya menjadi bagaimana mestinya. Yang dipilih siapa? Yang dipilih siapa? Ya antum. Jadi kita harus optimis. Setelah optimis harus yakin kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pemakmur bumi. Kira-kira kalau yang namanya tangan kanan itu upahnya dijamin apa ditanggung? Dijamin. Pasti dipenuhi apa kemungkinan dipotong? Iya, bila perlu kasih lebih, namanya juga tangan kanan, ya kan? Kita juga kan bisa ngomong. Nggak usah ngomongin dia, emang kenapa tangan kanan bos? Oh gitu kan? Fasilitas lengkap. Nah, tangan kanan gitu loh. Nah, kita ini tangan kanan siapa? Jadi perlu ngiri nggak sama yang lainnya jadi tangan kanan manusia? Nggak usah teorinya gitu kan? Ketika ada yang jadi tangan kanan bos, ya biasa aja kali. Nggak apa-apa. Syukurlah dia jadi tangan kanan bos. Kita lebih bersyukur. Emang kenapa? Kita tangan kanan Allah. Wah, mantap dah tuh, ya kan? Setuju. Bener dari tadi nggak ada yang takbir ya. Kayak teman begitu, ngirim hadiah ke temennya. Saya bilang, Mas, ente ada masalah sama orang itu ya? Emang kenapa?
Itu hadiah ente gak diterima, digeletakin, banyak banget alasannya. Apa jawab teman ini? Gak apa-apa, gak diterima hadiahnya. Kok begitu mas? Iya, yang penting pahalanya diterima oleh Allah. Yang laporan dia tinggal domba jadi bingung. Kok mas sabar banget sih mas? Ngasih hadiah gak diterima, kok gak sakit hati? Kan saya laporannya bikin mas panas, kok mas adem aja katanya. Ya kata orang, ya lah saya kan kasih hadiah ikhlas karena Allah. Yang dikasih gak terima ya udah. Beneran yang dikasih kirim salam balik ya lewat BBM. Dengan sangat terpaksa hadiah Anda tidak bisa saya terima. Ya yang orangnya diem aja. Anda gak marah, kenapa saya harus marah? Kan saya udah ikhlas memberikannya kepada Anda. Iya sih, saya gak terima bukan apa-apa karena gak muat saya pakai. Apalagi terjadi hikmahnya ketemu belakangan gitu kan. Gak diterimanya bukan dilempar gobrak. Bayangkan tadi karena musuhan kan dilemparkan gobrak. Itu kalau orang yakin begitu tuh. Apapun yang dilakukan semuanya kembali kepada Allah. Dan Allah kalau sudah mengangkat kita menjadi tangan kanan, gak mungkin ngurangin rizki. Ini yang menyebabkan orang yang yakin tenang meniti kehidupan di atas nilai-nilai keyakinannya. Ya maaf gitu kan, bandingkan dengan para koruptor. Kira-kira kalau koruptor itu orang yang yakin apa orang yang panik? Iya kan? Koruptor itu orang yang ragu loh. Yakin panik dia. Iya yakin panik, iya bener. Saya yakin lagi panik itu ya. Makanya kalimatnya kan yakin dan ragu lawannya. Jangan-jangan mereka orang yang ragu dengan kehidupan. Kalau gak sekarang ini, kapan lagi? Begitu. Seakan-akan dunia mau tutup buku seiring dengan habisnya masa jabatan. Udah mereka hantam keromong kemana-mana tuh, gak karu-karuan. Nah, kalau orang yang yakin, bukan hanya yakin ia tangan kanan Allah yang bertugas menata bumi, tapi ia juga yakin bahwa Allah memberikan potensi yang besar pada dirinya. Ketika ia belajar, ia berlatih, lambat laun ia akan terlatih. Dia akan memiliki skill yang melekat di alam bawah sadar, yang akan menjadi aset yang tidak pernah hancur kecuali mati itu sendiri. Harta kekayaan boleh habis, tapi kalau skill udah melekat, unlimited, unpredictable, untouchable secara materi, ilmu ini nanti akan muncul tanda kutip dengan sendirinya. Kalau dia ya yakin. Dan itu yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Sering saya ceritakan juga kan. Abdurrahman bin Auf konglomerat dari Mekah, merantau ke Madinah, seluruh hartanya ditinggal, yang di bawahnya pakaian yang melekat di badan. Begitu dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Robi yang konglomerat Madinah, ditawarkan istri dan harta kekayaan. Apa kata beliau? Lah, tunjukkan saja kepada saya pasar. Sudah saya ceritakan tentang bagaimana mengelola pasarnya kan. Maka 3 bulan kemudian sebagai perantau baru di negeri orang, beliau bisa menghadap Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, saya mau menikah. Ketika Nabi agak terperanjat kagum bertanya, nikah, maharnya pakai apa? Abdurrahman bin Auf mengeluarkan koin emasnya, kemudian ditimang-timang dan berkata, dengan ini ya Rasulullah, ini yang nampaknya di kantong mah masih banyak. Orang juara kelas atas ngomong seperti itu rasanya juga wajar. Dan Nabi juga bertanya, wajar maharnya dari mana? Karena wanita Arab saat itu maharnya mahal. Dan konon hari ini kalau mau disetarakan dengan uang kita hari ini, maharnya dihitung terkecil itu 15 juta rupiah. Atau kemarin ngasih mahar berapa sama istri yang udah nikah? Maharnya yang berat gramnya itu seperangkat alat sholat tuh. Itu berat itu dibanding emasnya gitu kan. Emasnya 5 gram gitu kan. Yang berat apanya, mukena sama sajadah. Berat berapa gram, itu 1 on ada kali ya. Kenapa Abdurrahman bin Auf bisa seperti itu, berani meninggalkan harta kekayaannya yang ada di Mekah dan pergi ke Madinah dengan lenggang kangkung? Karena beliau yakin hijrahnya itu lillahi wa rasulih, maka hijrahnya itu juga kepada Allah dan Rasulnya, sampai itu pahalanya. Nah, wujud pahala dunia tadi maksudnya knowledge-nya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala.
kalau orang bilang mungkin insting bisnisnya main. Jadi begitu melihat tanah kosong, itu udah tergambar apa yang harus dilakukan. Kalau arsitek begitu itu kan. Saya nggak tahu kalau antum apa gitu ya. Ngeliat apa kemudian kepikir apa gitu kan, kira-kira ada udah. Sering saya usulkan kan. Mudah-mudahan Indosat dengan adanya antum menjadi pemecah rekor teknologi ruang angkasa pertama, kan begitu kan? Kepikir nggak oleh antum tuh? Oh, belum juga. Terlalu banyak alasan. Alasan pertama gini, Pak Ustadz, saya kan kerjanya juga bukan di bagian itu. Yang kedua, latar belakang pendidikan saya. Ada aja alasannya tuh gak maju gitu kan. Pertanyaan tidak yakin. Makanya kalau orang pesimis, kebanyakan alasan. Ya, mencari-cari alasan. Kalau orang yakin, memecahkan alasan. Orang-orang yang pesimis mencari-cari alasan. Gak bisa ini, cari alasan ini. Gak bisa ini. Persis ya, kayak tukang obat yang kerjanya ngecap doang gitu. Ya, obat ini bagus, buat pan, obat kutil, buat ini, praktekin, set. Begitu dia sendiri kutil, dia ketakutan diobatin. Aduh, jangan itu perih. Kalau nyuruh orang bisa gitu kan. Tapi dia sendiri nggak berani, nggak yakin soalnya kan. Itu orang pesimis begitu tuh. Nah, yang ketiga atau yang terakhir dalam kesempatan kali ini, orang yang memiliki mental juara itu berani bayar mahal dan tidak pernah menawar. Mental juara. Makanya kalau saya bilang landasan ayat alladzina amanu wa hajaru tadi atau bah 20 itu landasan spiritual sebenarnya untuk kita orang-orang beriman. Tapi kalau untuk landasan mentalnya tadi yang sedang kita bahas ini bukan hanya monopoli kita orang beriman. Orang tidak beriman juga memiliki kekuatan mental. Bahkan dalam kondisi tertentu, maafkan mereka jika mereka lebih maju daripada kita. Kenapa? Karena kita mungkin bangga dan tenggelam dengan semangat spiritual, tapi kita tidak pernah mencoba untuk mengupgrade semangat mentalitas kita. Maka kita tertinggal dalam posisi yang satu ini. Orang-orang non-mukmin ketika mereka berkarya, berani investasi yang luar biasa. Lihat film-film Hollywood misalnya. Ketika mereka membuat ya film yang Arnold Schwarzenegger itu sebagai bintangnya tuh ada film seri 1, 2 tuh apa ya? Tuh musuhnya robot yang matanya merah. Nah, apa tuh? Terminator. Iya, itu kan ada alien gitu ya, yang di tangga ram-raman begitu kan ada tangannya putus jalan kan? Itu ternyata kata teman saya, untuk membuat teknologi itu tangannya doang katanya 1 miliar teknologi gambarnya. Ya kan, bandingkan dengan sinetron kita. Nah, tersanjung. Iya. 1 miliar itu bisa jadi 10 episode, jangan-jangan gitu ya. Bagaimana caranya satu episode itu ditekan banget. Apalagi syutingnya sekarang satu episode itu cuma 2 hari. Ya, bintang yang berkelas itu pemeran utamanya dikasih paling gede itu cuma 2,5 juta. Figuranya itu 50.000. Syutingnya dari jam 5 pagi sampai jam 2 besok pagi lagi. Nah, orang-orang yang juara berani bayar. Antum kalau kelak ingin menjadi direktur harus berani investasi. Kalau sekarang investasinya cuman jarak yang jauh, kendaraan yang macet, kemudian harus rutin datang absen jam sekian, pulang jam sekian, barangkali itu investasi antum sebenarnya. Tapi kan banyak orang udah mengeluh duluan gitu kan. Apes memang jadi karyawan, ya, kerjanya disuruh-suruh, dipatok-patok jamnya. Nah, jadi akibatnya dia tidak mau berinvestasi. Padahal itu adalah investasi dia selama berada di satu tempat tertentu yang kelak akan menghantarkan dia menjadi seorang juara. Nah, itu kudu tuh harusnya bisa dimulai. Nah, cerita kecil pengalaman saya. Dulu ketika saya kerja di perusahaan kecil, ya teman-temannya juga sedikit. Itu bosnya sampai bilang begini, "Kerry, teman-teman kamu pada kemana?" "Ya nggak tahu Pak, mungkin datang terlambat." Teman-teman ini ya, mereka tuh nggak ngerasain bagaimana susahnya jadi pimpinan. "Kerry, kamu kelak kalau jadi pimpinan, kamu akan ngerasa kalau ngatur orang susah begini nih. Datang terlambat, pulang cepat,
kerjaan tergesa-gesa, nggak beres, itu pusing tuh kayak. Alhamdulillahnya saya rumahnya paling jauh, datangnya paling tepat waktu, pulangnya jadi paling terlambat. Karena memang jaraknya jauh juga gitu kan. Dan benar, kerja hanya setahun, setelah itu keluar. Kenapa? Teman ngajakin bisnis, bikin BMT. Zaman itu lagi booming-booming pertamanya tuh. Apa yang diomongkan oleh direktur tadi, benar. Langsung membuat perusahaan kecil-kecilan, langsung pula saya jadi direktur. Begitu jadi direktur, ngadepin karyawan yang rada badel-badel datangnya terlambat, saya sudah punya pengalaman. Karena saya pantau tuh bagaimana cara direktur mengatasi teman-teman. Ada dipanggil, dikumpulkan, bisa ajak bicara baik-baik, diajak bicara dari hati ke hati. Nah maka ketika ada karyawan-karyawan saya yang suka begitu agak telat-telat, kebetulan ada satu orang tuh telat mulu, saya panggil lama-lama ya. Tapi kalau saya lebih selengean, saya panggil, sini duduk Mat. Waduh, antum pagi ini ganteng banget Mat. Itu udah gak enak hati tuh dia biasanya. Masa sih Pak, masa sih Pak. Iya. Subhanallah, muka antum bening, baju antum merapi, akan lebih ganteng lagi kalau ente gak telat mulu kayak begini nih. Besokannya agak telat lagi tuh dia tuh. Jadi saya nggak harus buang energi banyak, begitu ya. Saya berpikir, mungkin saya menjadi direktur saat itu ya, bukan saat sekarang, ini cerita yang lalu juga. Mungkin karena dulu waktu menjadi karyawan, tanpa saya ngerti teorinya, saya sudah berinvestasi, gitu kan. Kata direktur, jam 8 teng, nggak ada rumah jauh, nggak ada rumah dekat, harus sudah ngisi absen, begitu. Jam 5 teng, baru absen pulang. Selama jam kerja, harus ada di kantor. Dulu nggak ngerti teorinya, paling ngertinya ya omongan pimpinan kita ikutin aja deh. Tapi bukan cari selamat, enggak. Ya merasa tanggung jawab aja, kasihan. Ngeliat direktur yang capek begitu juga kita kasihan. Apalagi waktu itu saya megang keuangan kan, berarti harus standby betul. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, terkadang seperti itulah untuk menjadi juara. Kalau kita ngeliat cerita-cerita besar, cerita tentang pesawat terbang, antum tahu siapa penemu awalnya namanya? Wright bersaudara. Investasinya apa? Beliau harus rela mengorbankan, kedua pahanya hancur. Ya sebelum pahanya patah, bapaknya yang pendeta udah bilang, nah Tuhan tidak mentakdirkan manusia bisa terbang. Kalau manusia ditakdirkan bisa terbang, Tuhan sudah memberi 2 sayap, udah hentikan aja permainan konyol itu. Tapi Wright bersaudara tidak. Beliau tetap melakukannya. Tapi begitu kaki, ya kedua paha kakinya sudah remuk, barulah ketemu ide untuk meningkatkan perbaikan model pesawatnya. Kalau tadi mungkin yang nempel di badan saja, kali ini coba bikin kerangka-kerangka yang berbeda. Nah begitu dibikin kerangka yang berbeda itulah yang mulai bisa terbang. Kemudian gak cukup kalau kerangka-kerangka saja nih, harus ada semacam penyambung nih. Bagaimana ada kincir, bagaimana ada rantai yang menyambungkannya, supaya kita gak hanya diem nungguin angin doang. Maka kemudian keluar engkol yang dikayuh seperti sepeda pakai rantai, kan begitu kan? Dan seterusnya sampai kemudian hari ini kita bisa melihat, dan sebagian kita pun sudah menikmati betapa nyamannya terbang di angkasa dengan menggunakan pesawat terbang. Para juara sudah menggoreskan amalan-amalannya. Siapkah kita untuk menyusulnya? Siap? Siapkah kita untuk menyusul kemenangan Gaza? Siap untuk berangkat ke Gaza? Ada yang belum. Makanya kata orang Gaza, maaf, kalau Anda memang bersimpati kepada kami, kirim kepada kami doa, kirim kepada kami akomodasi yang kami butuhkan. Nah kayaknya di sana udah disiapin tuh kotak Gaza. Mudah-mudahan teman-teman ya menyusul kejuaraan mereka. Bismillah, dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita topang kejuaraan yang ada di sana, karena memang kerusakan yang terjadi akibat 8 hari perang kemarin, kerugian yang diderita, kata Tahir Nunuk, juru bicara Hamas, itu kira-kira 12 triliun rupiah yang harus ditanggung. Nah itu makanya alhamdulillah nanti saya lewat lembaga yang akan mengirim, ke sana pun akan membawa amanah dari kaum muslimin Indonesia. Mohon doa antum juga, mudah-mudahan perjalanan kami lancar, amanah yang dipikulkan di pundak kami langsung sampai. Semangatnya sih sampai pada penerimanya gitu ya, baik lembaga maupun perorangan.
Insya Allah nanti delegasi dengan saya itu ada sekitar 13 orang. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ustadz atas pemaparan materinya. Dapat kami simpulkan dari atas materi yang saya paparkan. Mental yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang sebagai pemenang ada 3. Yang pertama optimis, tidak pesimis. Yang kedua yakin dan tidak ragu. Yang ketiga berani berupaya paham. Seperti yang telah saya janjikan tadi, berhubung dengan waktu ini yang karena mungkin sesi tanya jawab ditiadakan. Sekali lagi ada sedikit informasi, di pojok sana ada kotak untuk membantu saudara kita yang di Palestina. Barangkali para jemaah akan menyisikan harta untuk membantu saudara kita. Kami persilakan. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa penutup majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.